Seberapa kalian optimis untuk skuad Persib Bandung di 2025 sampai 2026 ini? Kalau kita lihat-lihat sebenarnya ada yang menurut gua ini manajemen idenya cemerlang banget. Gua buktikan di video kali ini dan kalian coba tonton terus sampai akhir, oke? Yuk kita bahas dan ini Jurnal Bola. Ya, kalau kita bicara optimis, seberapa optimis skuad Persib Bandung di musim 2025-2026 ini, banyak yang membanding-bandingkan dengan musim lalu, bahwa musim lalu itu kita kehilangan banyak banget pemain ketika musim berlangsung karena ya kembali kendala cedera lah, performa mulai menurun lah gitu ya. Ya intinya banyak banget gitu polemik yang dialami oleh Persib Bandung, akumulasi kartu juga, kena denda juga gitu ya. Tapi ya tetap skuad Persib itu juara. Nah, ketika ada asumsi seperti itu, semua ya bobotoh kaget akhirnya. Kok pemainnya dibubarin gitu loh. Semua pemainnya dilepas-lepasin gitu loh. Ini pasti akan menjadi perbincangan menarik di kalangan bobotoh dan menjadi pertanyaan besar, ada apa dengan manajemen Persib Bandung? Ini nih, ini yang menarik ya dari video ini karena gue mendapatkan sedikit sedikit ya satu fakta yang menarik yang bisa gue share kepada kalian mengenai kenapa manajemen Persib Bandung itu harus membubarkan skuad bintangnya, skuad juaranya demi kelangsungan visi Persib Bandung untuk merubah Persib Bandung, wajah Persib Bandung supaya musim ini tetap performanya terjaga. Nah, jadi gua ya sedikit menganalisa gitu ya. Ini menurut gua salah satu bisa dikatakan ini kecermelangan soal bagaimana manajemen bisa melihat peluang dan juga bagaimana manajemen Persib Bandung bisa mempersiapkan skuad yang sekarang itu jauh lebih baik. Oke? Nah, kalau misalnya kalian gitu ya, bahwa banyak rekrutan-rekrutan para pemain Persib sekarang yang baru gitu ya, itu adalah pemain-pemain yang direkrut berdasarkan bukan hanya skill gitu ya, atau mungkin rating kebintangannya gitu, bukan. Tapi yang didasarkan Persib Bandung untuk merekrut pemain-pemain baru itu adalah experience. Itu yang pertama, experience. Experience itu sangat penting. Kenapa? Karena kita akan bermain di ajang Liga Champions Asia gitu ya. Walaupun memang masih Champions League tuh gitu ya. Tapi ya tetap aja ini bukti bagaimana Persib itu ingin serius menghadapi Asia ya. Sekali lagi Asia. Karena skup Persib Bandung ini tujuan menurut gua ya, ini tujuan manajemen. Skup Persib Bandung ini akan lebih diluaskan lagi. Karena mau bagaimanapun gitu ya, Persib Bandung itu adalah tim yang kasarnya besar, dengan jumlah fans terbanyak di Indonesia, terus juga hegemoninya sangat luar biasa, dan Persib bukan hanya sebagai klub aja, tapi sebagai culture daripada masyarakat Jawa Barat. Nah, kalau tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan selain juara, ya pasti prestasi yang paling bisa diandalkan kembali adalah Asia gitu loh. Jadi experience ini sangat penting. Terbukti dari apa? Terbukti bagaimana merekrut seorang Julio Cesar yang sudah melalang buana di Liga Asia Tenggara ya. Terus juga ada Luciano Goicoechea ya, sudah berpengalaman di Liga Malaysia. Terus juga Berguinho ya,
itu pengalaman juga bermain di Asia. Terus juga siapa lagi ya? Ramon Tankwi gitu ya. Terus juga Julian Barros gitu ya. Ini kan pemain-pemain yang sudah banyak pengalaman. At least dari jam terbang juga sangat luar biasa. Kalau kita lihat statistiknya Ramon Tankwi di Liga Kamboja, yang liganya di atas Indonesia gitu ya. Di atas Liga Indonesia gitu loh. Walaupun ya gue agak nggak terima gitu. Kenapa Liga Indonesia kok masih di bawah Liga Kamboja? Gue nggak habis pikir lah. Tapi dia menjadi top skor kedua walaupun bedanya hanya selisih gol. Luar biasa kan? Jadi ini adalah pertimbangan penting dari Persib Bandung merekrut pengalaman, bukan hanya sebagai pemain bintang saja. Itu. Dan faktor yang kedua adalah financial atau finansial ya. Faktor finansial ini sangat penting. Kenapa? Karena memang kita terkenal ya, dan banyak yang menduga bahwa kualitas asing, pemain-pemain asing di Liga Indonesia itu sekarang adalah kualitasnya menurun, alias banyak yang jelek lah gitu ya. Tapi Persib Bandung menurut gua mampu menjawab dari segi bagaimana mereka bisa mengefisiensikan finansial ya. Nih, salah satunya gue bisa buktikan. Contoh, Adam Shibek ya. Ya, gue dengarnya Adam Shibek ya dibacanya. Adam Shibek itu adalah salah satu pemain yang direkrut oleh Persib Bandung yang out of nowhere. Belum ada pengalaman juga bermain di Asia ya. Kita juga baru tahu namanya dari ya announcement-nya Persib Bandung gitu ya. Tapi kenapa secara scouting mereka bisa sampai menelaah Liga Wales gitu loh. Karena apa? Karena menurut data yang gua cari gitu ya, Adam Sibek ini adalah pemain yang sudah kasarnya gitu ya bermain di liga topnya Wales, yaitu klubnya adalah Penybon ya. Penybon ini adalah salah satu klub yang finish di peringkat kedua di Liga Wales. Liga Wales, Liga Inggris, mepet lah. Dalam artian, ya pastikan dari segi pengalaman taktikal apa segala macam itu kan pasti mepet lah ke Liga Inggris karena negara persemakmuran ya, Inggris Raya gitu. Jadi ya pasti nggak akan jauh-jauh lah secara kualitas. Liga Wales loh, Liga satunya Wales. Dan secara statistik, Penybon itu adalah salah satu peringkat kedua di championship-nya Liga Wales. Oke, secara harga dan umur ya, Adam Shibek ini adalah pemain yang tingginya 192 meter, 192 cm, sorry, ya. Terus juga kewarganegaraannya adalah Inggris Polandia, ya. Dan harganya, ya, harganya 1,74 miliar rupiah. Gila, murah banget kan? Udah main di topnya Liga Wales, gitu ya. Usianya masih muda, 25 tahun, ya. Dan tingginya 192 cm. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kiper kebanggaan kita kemarin yang udah gue juara ya, yaitu Kevin Ray Mendoza. Nah, bukan berarti gua membanding-bandingkan siapa yang jelek, siapa yang bagus gitu ya. Bukan, tapi kita lihat secara efisiensinya Persib Bandung dalam mengelola finansial. Kevin Ray Mendoza ya, itu adalah kiper Filipina keturunan Denmark ya, tingginya 187 cm ya, harganya 5,21 miliar rupiah ya, dan bermainnya sekarang until now itu adalah di Chonburi. Jadi apa yang gue bisa sampaikan di video ini adalah bagaimana pintarnya atau cemerlangnya manajemen Persib Bandung mendapatkan pemain yang kasarnya bisa menyesuaikan dengan finansial mereka dan sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana mereka memangkas para istilahnya dari pemain yang lalu sampai dengan sekarang dengan harus ada plusnya gitu loh. Secara statistik
ya. Oh sorry, Kevin Ray Mendoza kalau nggak salah umurnya 30. Nah ini gue jelasin. Kevin Ray umur 30. Adam Sibek umur 25 tahun. Oke? Kevin Ray Mendoza tinggi 187. Adam Sibek 192. Adam Sibek harganya 1,74 miliar. Sedangkan Kevin Ray Mendoza itu 5,21 miliar. Adam Sibek dia bermain di Liga Top Wales ya, Liga Wales-nya gitu, di topnya gitu. Kemarin finish di peringkat kedua, sedangkan Kevin Ray Mendoza itu bermain di Chonburi. Bagaimana Persib Bandung bisa membuat Persib ini wajahnya berubah dan mendapatkan pemain yang top dan lagi hot-hotnya banget gitu loh. Jadi apakah gua akan percaya dengan skuad sekarang? Ya, jawabannya. Tapi, apakah kita bisa menjamin menjadi juara? Belum tentu. Kenapa? Karena pasti butuh waktu. Pasti butuh untuk beradaptasi, bagaimana meningkatkan chemistry, bagaimana meningkatkan strategi, dan juga bagaimana Persib bisa survive di Asia. Jadi, bukan berarti Persib Bandung ini jelek di tahun sekarang. Enggak. Justru ini adalah perubahan Persib yang sangat besar. Ya, ini adalah menurut gue ya, ini adalah revolusi manajemen dari Persib Bandung yang ditawarkan untuk para bobotoh. Jadi, gue bisa bilang bahwa sekarang Persib Bandung udah naik level. Oke? Ya, jadi ya mungkin segitu aja video dari gue. Apakah di sini udah ada yang tercerahkan? Kalau kalian misalnya ada pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar kalau memang kalian punya fakta unik yang lain mengenai skuad Persib Bandung sekarang. Oke? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan tonton terus channel Mas Jurnal di episode Jurnal Bola.